Shalom semuanya, selamat siang teman-teman semuanya, alive and well saya lihat ya. Well, saya mau sapa teman-teman yang sudah siap belajar hari ini, Ibu Jane Carol dari Banyuwangi dan semua teman-temannya, Pak Cliff dari Surabaya. Oke, now kita akan mulai melanjutkan episode yang sebelumnya dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa dulu ya. Oke. Bapa yang terkasih, Bapa yang mulia, sungguh kau Allah yang luar biasa. Kami senang sekali berkumpul sebagai keluargamu siang hari ini. Aku minta Roh Kudus berhembuslah nafasmu. Memenuhi setiap hati yang mencari, yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan biar semua firman yang dibagikan dan pengalaman Ayub bisa keluar dari badai krisis, terpuruk dan ketimpa kehilangan dan kedukaan. Bisa dia lewati. Dan akhirnya dia menjadi orang yang ditransformasi. Terjadilah kiranya itu pada kami semua, murid-murid Bible Study-mu hari ini. Dan kita semua di masa pandemi ini bukan masa terpuruk, tapi masa ditransformasi. Semua kami akan pasti bisa memuliakan Allah dengan hormat pujian. Dari hati yang meluap dengan cinta kami padamu, yang kau isi dengan dirimu sendiri selama masa pandemi ini. Lord, sertai kami. Tuntun kami. Biar semua yang terbelenggu mengalami kelepasan. Semua yang tertindas bisa mengangkat kepalanya sebagai tahanan dalam situasi buruk mereka. Sebagai tahanan yang penuh pengharapan. We pray dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini kita mau membagikan pada kalian tahap ketiga ya. Ada 5 tahap yang membuat Ayub bisa melewati kehilangan-kehilangan yang gila-gilaan ya. I mean, it's just so bizarre. Dan semua ini saya thank God ya, kita nggak ada yang ngalami kondisi seperti ini. Seperti Ayub, di mana keluarganya, anaknya hilang 10 dalam 1 hari. Kita baru saja melayani keluarga yang kehilangan mama. 1 pribadi yang hilang. Berat sekali. Memproses kehilangan mendadak itu berat sekali. Anda bisa bayangkan kehilangan 10 anak sekaligus? Coba Anda turut merasakan. Seperti Yesus turut merasakan kesedihan, kelemahan-kelemahan kita. Coba Anda masuk ke dalam kelemahan, kehancuran, kehilangan besar yang Ayub alami. Ternaknya habis semua. Tanahnya habis hancur, gosong, kebakar api. Rumahnya hancur, istrinya meninggalkan dan mengutuki dia. Dan sisanya tergantung Ayub. Dan Ayub sebagai orang yang praktek sedikit-sedikit sampai dia dianggap, diberikan julukan oleh Allah orang yang saleh. Yang gak pernah berdosa sama bibirnya, sama mulutnya. Setelah ini dikatakan oleh Allah, setelah Satan diizinkan untuk menyentuh barang-barang eksternal dia. Harta-harta eksternal. Tapi nyawanya Allah berkata, jangan kau sentuh ya. So Anda bisa belajar dari perkataan Allah di sini, yang berharga bagi Allah itu apa dari kita. Yang paling mulia dan berharga, mahal. Yang dia rela mati sebagai manusia, menjadi anak Allah. Yang rela difitnah, dikhianati, dianiaya, roh, jiwa, tubuh, mental semuanya. Kesakitan luar biasa. Demi Anda dan saya, bagian mananya? Eksternal atau internal? Jiwa kita internal. Okay, so kita mesti value apa yang valuable bagi Tuhan. Kalau kita belajar mengikuti Allah, walking in step with God, we value what He value. We hate what He hates. So kita mesti bisa menghargai apa yang menjadi penghargaan Tuhan, membenci apa yang Tuhan benci. Itu namanya we love God. And we walk in step with God. Okay? Anda intim sama Tuhan. Nah, kita tahu dari 5 step tersebut bagaimana secara alkitabiah memproses kedukaan itu. Number 1, kita belajar bahwa Ayub pay attention, betul? Dia beri perhatian ke kondisi emosi dia. Sekali lagi saya mau kutip Henry Nouwen berkata,
Kalau Anda ngalami tekanan, dilukai orang, sengaja nggak sengaja, dipojokin di muka umum, dijelekin, dibanting, reputasimu dibikin buruk di muka umum, diketawain, dibully. Lihat saudara-saudara, kalau Anda nggak perhatikan emosimu, seperti apa rasanya? Satu, Anda bukan manusia seperti serupa gambar Tuhan. Number two, Anda tidak bisa turut merasakan ada empati kepada orang lain yang lagi ngalami penderitaan. Because you don't know how you feel. You don't feel what you feel. How much more you can feel other people. Bagaimana bisa merasakan perasaan orang lain. You cannot listen to their feeling. Okay? So number one, pay attention to God and pay attention to yourself. Ingat ya, kita belajar bahwa doa itu Eugene Peterson katakan is about honesty, being honest to yourself and to God. Anda jujur kepada dirimu dan kepada Allah. Kesel itu kalau Anda nggak proses dan mengenal dirimu, Anda tuh bocor emosinya. Nanti ketemu siapa aja nangis, ketemu sama aja bisa gebrak-gebrak, marah-marah. Sampai orang yang nggak kenal Anda jadi kaget. Jadi kan ada apa sama ini orang, jadi ngeri banget. Padahal Yesus itu hidup selamanya untuk mengundang kita dan menanti kita dan dengan iba, dengan air mata. You know, di Markus 6 ayat 34 dia berkata, you know, waktu ada dia pergi jalan sama murid-muridnya ke tempat yang jauh dan gelap, dan jauh dari kota. Terus Yesus berkata, aduh, ini mereka kayak domba nggak ada gembala ya. Ini udah malam, mereka masih udah lapar, nggak ada makanan. Aduh, dan Yesus berkata, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia turut merasakan jemaatnya itu yang ngikutin dia kayak apa ya rasanya, kelaparan kayak begini loh. Di tempat yang jauh, nggak jauh dari pasar, jauh dari mana-mana. Dan nggak mungkin jam segitu nyari makanan 5.000 untuk 5.000 laki-laki, itu nggak mungkin. Dia masuk ke perasaan manusia lah. Makanya dengan penuh belas kasihan, dia tanya ada apa di sini. Oh, cuma ada 5 roti 2 ikan. Nah, 5 roti 2 ikan dia ucap syukur pada bapaknya. Dan dibagi-bagi, setiap dibagi menjadi multiplikasi. Tidak ada mujizat yang Yesus pernah lakukan tanpa dia tergerak oleh perasaan kita. Mercy and compassion jauh lebih penting daripada ketaatan firman legalistik yang salah dan kasar. You know? Nah, Matius 9:13 ngomong gitu kan. So kita belajar, kita perlu beri attention to God and to ourselves. Karena Tuhan cuma tertarik sama apa yang ada di pikiran perasaan kita, itu dia minta kasih ke dia. Yesaya 61 ayat 1-3. Oke. Yang kedua, kita belajar waiting. Waiting in the confusion in between. Menanti-nanti Tuhan di tempat yang paling membingungkan karena seperti pandemi COVID ini. Setiap hari kalau saya ketemu orang yang datang ketemu dan bertanya, "Kapan ya kira-kira, Ibu Indri ini akan selesai nih COVID ini ya? Kapan ya? Kapan ya?" You know, itu perasaan kegelisahan seseorang. Nah, di dalam kegelisahan itu, how do you wait on God? Bagaimana Anda menanti Tuhan menentukan. Dan Yesaya 40:31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti loh, kalau menanti efeknya sabar. Tapi kalau menanti-nantikan tuh butuh resilience, butuh endurance, butuh perjalanan ketekunan jangka panjang. Kalau endurance itu udah long term. Nah, kalau menanti Tuhan short term. Ya, ada waktunya tapi pendek waktunya. Oke. Tapi kalau long term itu yang namanya dark night of the soul. Nah, udah catat ya. Yang ketiga adalah embracing the gift of limit. Kita peluk karunia keterbatasan. So, faktanya saya ini sadar akhirnya saya ini terbatas. I'm not God, saya bukan Tuhan, and I thank God I'm not God. Jadi aku bisa menerima, you know, waktu saya peluk keterbatasan saya, I'm not as smart as I thought. Saya nggak sepinter, sehebat yang kupikirkan. Itu baru kelihatan waktu banyak kesalahan-kesalahan and ada konsekuensi yang saya mesti tanggung. Baru saya sadari dengan kerendahan hati, I'm not everything. Saya bukan jack of all trades. Kalau bahasanya sekarang jagoan neon, saya bukan bajai merah. Saya bukan orang hebat, an island by yourself. No.
Failure itu ada gunanya ya ternyata ya, kesalahan, kegagalan itu berguna. God really waste nothing. Tidak pernah Allah menyanyiakan apapun termasuk kesalahan kita, kebobrokan kita, dosa yang kita lakukan, kegagalan kita. Never wasted. Dari mana saya belajar? Kejadian 50 ayat 20. Di mana Yusuf berkata di depan kakak-kakaknya yang jahatin dia tuh. Apa yang kau reka-reka buat kejahatanku, Tuhan puter balikan untuk kebaikan kita semua. All of us, the whole world. Jadi dia apa? Aku dibodohin, ditipu, dikhianati, dibuang ke sumur, mau dimatiin, terus dikeluarin, dijual jadi budak, terus aku anak kesayangan papa menjadi kacung, terus menjadi tangan kanan di tuan rumahnya, terus difitnah sebagai pemerkosa, sebagai orang pencabul, penjina, terus masukin ke penjara, jadi kepala penjara, dilupakan orang, dianggap mati sama ayahku. Semua soro-soro, melarat, penderitaan yang waduh, perkabungan yang gila-gilaan. Enggak, Yusuf ngomong apa? Semua itu yang bikin aku tuh benar-benar bisa gila, bisa bipolar kali, bisa stres, depresi, bisa out of my mind, out of myself, Itu ternyata dipakai Tuhan, so nothing is wasted dong, gak ada yang disia-siakan, gak ada yang terbuang. Bad experience is not wasted teman-teman. Yang kita mesti belajar supaya kita jadi co-partner sama Tuhan, pengalaman buruk yang mengerikan, sadis ini dibuat oleh kakak darah daging sendiri. Sampai menjadikan seorang mangku bumi, tangan kanan Firaun dilahirkan di muka bumi ini. Ini prinsip pola pembentukan karakter Kristus yang perlu kita pahami. Gak enak jalannya, gak enak. Aduh baru 17 tahun udah mau dibunuh. Bayangin aja dalam perjalanan masa usia milenial ya. Lagi kreatifnya, lagi produktifnya. Ya di penjara 10 tahun. Nobody knows. Dan dia gak nyanyi I'm nobody's child. I'm somebody's child. Dia selalu ngomong, aku gak mau berdosa loh pada Tuanku dan pada Allahku. Amit-amit. Dia deket banget sama Tuhan. Itu yang Anda mesti cultivate di in waiting season. Yes, it's confusing karena painful. Yes, it is confusing karena gak tahu kapan berhentinya. You don't know. Si Yusuf juga gak tahu kapan dia dikeluarin dari penjara. Dan dia gak mimpi caranya melalui juru minum dari Firaun yang dia terjemahin mimpinya dan benar digenapi. Dan gak langsung diinget loh. Tuh dia mesti tunggu Tuhan bikin masa kelaparan dulu. Mimpinya dulu. Si Firaun dikasih mimpi dulu. 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Ingat ini? Nah berkas yang besar, berkas gandum yang kecil. Tunggu Tuhan kasih mimpi. Jadi kan actually the dark night of the soul is God given. Ini inisiatifnya Tuhan loh. And how long? Tuhan yang atur the timing. Okay? So, tidak ada. Saya pernah ngomong di beberapa episode yang sebelumnya bahwa memproses kedukaan karena kehilangan adalah bagian dari pemuritan. Kalau nggak diproses kedukaan ini, karena kehilangan, Anda tidak bisa dibentuk seperti manusia Kristus. Keserupaan kita serupa Kristus sebagai manusia. Karena Allah jadi manusia. Makanya tidak memproses kedukaan ini, itu sama dengan bukan manusia. Karena Yesus sebagai manusia, Yesus sama dengan manusia ya. Sebagai manusia, dia alami penolakan manusia. Dibully orang Farisi, orang ahli Taurat, orang Saduki. Dia dihina sama pemerintahan Romawi. Dipikir di kerajaan mana kamu? Ini raja kerajaan surga ketemu sama kaisar Romawi loh, Caesar, Disukai sama orang berdosa. Dipertanyakan sama keluarganya. Keluarganya bilang Markus 3, gila kali kamu udah gila kali itu. Oke, karena dia gak hidup seperti keluarganya. Dia kerja bagikan kerajaan Allah sampai belum makan. Mamanya berkata suruh pulang deh. Gak bener hidup kayak begitu, udah gila kali itu. Dia ngalamin ini semua. And yet dia tahu semua mengenai kehidupan orang-orang ini, suatu hari dia yang tanggung semua dosanya. And dia gak komplain. Isn't amazing? Nah dari pengalaman Yesus sebagai manusia.
Dia nangis saudara-saudara. Karena kenapa? Karena sebagai manusia dia terbatas, dia jadi terlimit. Makanya dia berkata lebih berguna kalau aku pergi daripada aku di sini. Kenapa dia ngomong gitu? Selama dia di bumi pakai tubuh manusia, Roh Kudusnya cuma ada di badan dia, terbatas. Makanya mujizat hanya ada di mana Yesus ada. Coba kalau Yesusnya nggak ada mujizat. Tapi janji dia pada akhir zaman, aku curahkan rohku kepada semua manusia. Kita akan masuk hari Pentakostal. Aku akan curahkan rohku pada semua manusia. Maka orang tua, teruna, hambaku laki-laki perempuan, anak-anak, semua akan bermimpi, bernubuat. Semua akan menjadi saksiku. Nah, jadi Injil bisa disebarin ke seluruh dunia dong. Karena semua kita menjadi serupa manusia Yesus. Yang diurapi dipenuhi Roh Kudus. So Yesus menangis di Getsemani. Turut merasakan kelemahan kita. Nangis teriak sampai darah, sampai keringatnya jadi darah. Pembuluh darahnya pecah loh. Kenapa kita sebagai manusia, pengikut Yesus kok takut mencurahkan? Kok malu, kok sungkan? Saya itu sudah sampai titik biar kita nggak tunjukin ke orang penderitaan kita kayak apa. Emangnya orang-orang itu peduli mau jadi teman kamu, mau nemenin kamu? No. Dan Anda akan dibawa sama Tuhan ke suatu titik di mana nggak ada orang ngerti situasimu, nggak ada orang bisa nolong lagi, hanya you and God. That's the best time di mana kita dengan rendah hati berkata, oh my God, I don't know what to do. Aku nggak tahu. Itu kata-kata yang Tuhan tunggu. Di mana lagu yang kita selalu nyanyikan di altar call akan make sense. Aku berserah. Kali itu Anda nggak bisa nyanyi. Anda hanya bisa remuk hatinya, patah jiwanya. Atau hati yang patah, jiwa yang remuk tidak kau pandang hina. Itu yang Tuhan tunggu. Baru dia berkata, blessed are those who mourn. Berbahagialah orang yang berduka. That's the start of a good life. So nanti Anda lihat deh Matius 5 ayat 3 sampai 10. Lanjutin ayat 12. Karena yang 3 sampai 10 itu berbahagialah. Karena kau ngalami apa. Tapi 10, 11, 12 berbahagialah kalau orang menganggap kamu melakukan kejahatan. Now you go through this process kalau mau menjadi pemilik kerajaan surga. Nah, embracing the limit itu adalah pengalaman kehilangan kedukaan yang paling besar manusia manapun. Terutama yang rajin-rajin dan go-getter dan orang kerja keras, pekerja, task-oriented person. Waduh, ini a big loss. Kedukaan yang luar biasa, tahu ya gue banyak ternyata gue nggak sepandai yang gue pikir, ya malu deh gue. Oh my God, oke. Dan ini yang akan membawa kita, mengasyur kita ke posisi yang Tuhan sangat sukai. Yakobus 4 ayat 5 dan 6. Tuhan benci orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Grace hanya bisa tinggal di humility. Grace and humility kembar siam. Okay? So tempat dengan kita embrace the gift of limit, kita tuh dibawa oleh Tuhan ke tempat rendah hati. Kalau kita nggak menerima kehilangan kehebatan, makanya kalau kita selalu ngomong, oh saya udah meraih ini, saya pendidikannya ini, saya punya berapa kekayaan, orang terkaya di mana. One day you will come down to, kayak John Ortberg berkata, at the end of the game it all goes into the box. Pada akhir pertandingan hidupmu semuanya juga masuk peti. Nothing. Apa yang kita raih is nothing. Nothing at all. Makanya jiwa kita yang perlu diberikan ke Tuhan, serahkan ke Tuhan untuk diselamatkan sama Dia. Right? So seperti sehebat-hebatnya Ayub, sesaleh-salehnya, sesuci-sucinya dia, yang seperti Allah rekomendasi, kalau Allah kasih tahu, dikasih komendasi total sama Allah. Tulus hatinya, sekaya-kayanya dia, sehebat-hebatnya dia, Ayub bukan Tuhan. Kita lihat di sini Ayub sadar dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia terbatas, makanya dia bisa berduka. Orang susah berduka karena dia anggap nih gue ini orang hebat, gue ini masih mampu. Aku akan pakai cara jalan apa gue halalkan asal gue beresin ini masalah.
Nanti akan suatu hari semua cara yang dihalalkan akan tidak halal lagi. Akibatnya dia mesti tuai apa yang dia lakukan. Oke. Kalau Ayub enggak. Di Ayub 3. Kalau Anda lihat Ayub 2 aja deh. Aduh kan dia sobek-sobek bajunya, dia boroknya pakai pakai pecahan pot, digaruk-garuk, sudah sakit, udah bau, udah busuk, kurus kering, habis semuanya. And waktu dia bisa berduka, itu dia ngaku, aku terbatas. I don't know what to do. Aku nggak bisa nyembuhin diriku. Uangku udah nggak ada lagi untuk beli obat. Keterbatasannya, dia berduka atas keterbatasannya, itu titiknya ada salah tempatnya. Dia berduka atas keterbatasannya dan Ayub peluk keterbatasan-keterbatasan itu. Oke, so basically kalau Anda mau lihat mujizat, Anda yang suka mujizat nih, yang mujizat addicted, Anda mesti bisa melihat keterbatasan situasi hidupmu itu sebagai blessing in disguise. Berkat tersembunyi dari Allah. Kalau kita nggak ngaku kita terbatas, Allah nggak akan hadir menolong. Coba di 2 Korintus 12 yuk, ayat yang 9, 10, 11. You should like this scripture. Kalau udah menikmati Ayub, pasti penderitaan Paulus juga Anda bisa selami. Tetapi ayat 8 ya, tentang 2 Korintus 12 ayat 8, 9, 10, maaf ya, 8, 9, 10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi ada doa yang sungguh-sungguh, tulus, dan dari keterbatasan Paulus. Kalau dia nggak terbatas dan dia nggak peluk, dia nggak mungkin teriak ke Tuhan. Jadi kita Mazmur itu isinya adalah pengakuan Daud. Tanpa engkau Tuhan aku nggak bisa hadapi semua ancaman Saul, ancaman putra-putranya, ancaman orang Filistin, Amalek, aku nggak bisa. Mazmur itu bukti orang berkata, I embrace my limits. Saya peluk keterbatasanku. I'm not as rich as I am. I'm not that rich. Tapi Paulus pun mengakui keterbatasannya dia nih. Aku minta supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jawaban ini dulu awalnya saya nggak ngerti loh. Kok jawabannya kok nggak connect ya? Maksudnya kan Pak Paulus berkata, angkat aja duri ini, diangkat, ditiup pakai napas Tuhan juga hilang tuh orang. Tapi tidak, jawaban Tuhan tuh bukan nanti hilang sendiri kok setelah berapa lama. Nanti kamu akan ngalami proses apa, enggak. Oh ya aku akan bereskan, enggak. Kasih karuniaku cukup bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan Yesus kasih rumus loh di sini. Di dalam engkau memeluk keterbatasanmu, ketidakmampuanmu, dan kau akui I am nothing. I am nothing. Dan God is everything. Yesus menjadi segalanya. Terus dia berkata di ayat 10. Setelah mengalami pewahyuan ini pengetahuan berdasarkan experience, pengalaman. Jangan pengetahuan, kalau Anda terima dari saya, Anda baru mengalami informatif sifatnya. It stop in your head. Seperti saya doa tadi, saya minta Roh Kudus hembuskan firman yang dibagikan. Supaya Anda experience. Logos dihidupi dengan napas menjadi rhema. Menjadi experiential knowledge. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Dalam siksaan, diuraikan loh ini. Kelemahan, siksaan, penganiayaan, kesesakan. Anda baru keinjek kakinya sama temanmu segereja, marah. Pintu mobil kebaret udah ngamuk. Handphone jatuh kesenggol, ngamuknya gak apa-apa. Tunggu sampai kesengsaraan, penganiayaan, mental, fisik, ekonomi. Oleh karena Kristus. Ya kayak Ayub gitu, sama kan? Sebab, ini Paulus ngalami pengalaman, pewahyuan. Jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kita punya backbone, spiritual backbone, bukan spaghetti. Bukan kayak mie ayam. Tapi baja, backbone baja. Ya, ini saya ingat sekali karena ini yang diajarin Joyce Meyer sama saya. You have a spaghetti backbone or you have a steel backbone.
Don't just have a wishbone, jadi have a backbone. Kalau wishbone Anda tahu kan ya, itu tulang yang kayak V tuh di punggungnya ayam, di dada. Bisa tarik shoot and make a wish. Okay? So don't just wish. Life is not about wishing. Life is about determination dari purpose of God and vision of God. Okay? You have a purpose-driven life. So Ayub itu sadar bahwa dia harus peluk semua keterbatasan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kok. Memang nggak bisa apa-apain, mau diapain. Ayo kita belajar ya. Bagaimana saudara kita Yohanes Pembaptis ini orang yang tahu. Ternyata orang yang memeluk keterbatasannya itu orang tahu diri. You know your boundary, you know your limit lah. Okay? Jangan tuh orang yang suka pretend tuh apa ya, faking tuh yang pakai topeng-topeng gitu ya. Kayak gayanya ngerti padahal kagak ngerti, oke. Paham, wajahnya amin, amin. Amin gitu, teriak-teriak gitu ya kayak orang pawai gitu. Pas mengalami pencobaan, gone man, hilang kabur. You know, so suffering is good supaya Anda melihat realitamu itu kayak apa. You embrace your reality daripada pretending to be somebody. Nggak enak loh hidup pretending. Yohanes Pembaptis, Yohanes pasal 3 ayat 26, 27 sampai 30. Kita lihat orang yang memeluk keterbatasannya dan buktinya di pencobaan itu nggak iri, nggak ada comparing, tidak ada membandingkan orang lain, nggak iri, nggak marah, nggak sedih, because I'm not like them. Ada orang yang iri sampai orang yang diirikan mau disakiti loh. Padahal orangnya juga nggak kenal dia. Aneh kan? Oke. Sakit jiwa, you know. Di Yohanes 3 ayat 26 sampai 27. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian kan. Dia tuh membaptis juga dong dan semua orang pergi kepadanya. Lingkari kata semua orang. Karena dalam semua orang itu berarti muridnya Yohanes Pembaptis juga ikut. Jawab Yohanes. Nah ini this is amazing. Saya nggak heran kalau Yesus berkata bahwa kenapa sih orang ke padang gurun mau lihat apa? Mau lihat kain lena, mau lihat barang-barang yang indah. Mau apa dari orang mau ke padang gurun itu? Okay? Dan di situ dia tunjuk di padang gurun ada suara berseru-seru. Itu nabi yang paling berkenan padaku. Kenapa berkenan? Sebab dia yang tahu. Fokusnya dia, panggilan dia lahir, hidup buat apa, mati selesai. Benar-benar dia punya milestone itu jelas sekali. Dan gak panjang umur gak usah bingung saudara. Dan jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ini kan orang aman ya, kalem, secure, nothing is shaking him. Gak ada yang goncangin dia. Kalau sampai Yesus bisa menarik semua orang untuk ikut pergi kepada dia. Dan dia bilang gak bisa Yesus seperti itu kalau dia tidak menerima dikaruniakan dari surga. This is all given from heaven. Berarti si Yohanes tahu dong. Porsinya Yesus apa, porsinya orang lain apa, porsi dia apa. Karena dia embrace limit. Nah, Yohanes Pembaptis mampu menerima limitasi dirinya. Di ayat 30. Dia sampai bilang, Yesus itu harus semakin besar dan aku berkurang-kurang. Biar aku semakin kecil. So he knows porsinya Yesus, ini waktunya Yesus untuk dia semakin increasing. Ini waktu dan musimnya Yohanes Pembaptis semakin decreasing and become lesser and lesser. Okay? So, pada waktu Anda bisa ngomong kayak Yohanes Pembaptis seperti ini secara spesifik, dia nggak terancam sama Yesus, dia nggak terancam dengan hadirnya Yesus, dia nggak sedih. Justru yang rame yang demo itu pengikutnya dia. Nggak semua muridnya tuh terima ngikut Yesus. Ada yang ngomel. Di kitab Yohanes dikatakan bahwa kamu nggak lihat tuh. Teman-temanku pada pindah loh. Pada nggak ngikut kamu lagi mengikut Yesus loh. Dan jawabannya dia. Nggak mungkin lah orang bisa melakukan apa yang dia lakukan kecuali dikaruniakan dari sorga. Let it be. Man.
Terus dia posisinya tersisihkan nggak? Nggak ada lagi. Karena dia tahu limit dia. Porsiku cuma segini. Dia nggak mau ambil glory dari itu. Udah kelar ya udah kelar. Wah aman ya. Ternyata untuk menjadi secure leader itu banyak aspek yang perlu dialami dan dipahami dalam perjalanan hidupnya. So di sini kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis itu bisa menerima dan tidak menanggapi komplain dari muridnya sebagai api untuk men-trigger dia. Untuk naik banding ke Tuhan loh. Anda tahu lah, masa sih Yohanes Pembaptis nggak tahu kalau cara matinya dia akan dipenggal kepalanya. I'm sure he knows. Dan dia nggak komplain juga di penjara, kok nggak tercatat sama sekali. That means he knows my time is over. Jadi sadar waktu, sadar diri, aman dengan tugasnya yang sudah selesai. Dan dia dia buka jalan buat Yesus. Bukan kan memang dia pembuka jalan bagi Yesus? Dan kalau aku udah buka, udah dong. Orangnya udah datang ya sudah. What a life of understanding. Jadi di Yohanes Pembaptis tidak ada proses kedukaan, kehilangan yang sampai membuat dia tuh, aduh, depresi, stres, nggak ada sakit mentalnya orang. So, if you want to be healthy mentally, we should know where is our boundary. Di mana? Di masa itu kita udah kelar apa? In what season you get over, right? Oleh sebab itu, kita untuk menjadi kayak Yohanes Pembaptis ini guru kita ini. Guru kami semua ya. Kita mesti tahu, kenal kalau kondisi kita sekarang ini kayak apa ya. Nah, majority kita ini dasarnya itu karena ego. Kita tuh seperti baby. Anda tahu kalau bayi itu, dia pikir dia tuh center of the universe loh. Bahwa dia tinggal semua orang lari loh, maminya lari, papinya lari, susternya lari, semua lari. Ada apa? Ada apa? Lihat itu, lihat tuh, ada apa? Entar jatuh atau apa gitu loh. Padahal dia cuman kebangun. Pas bangun nggak ada orang, dia teriak di situ. Jadi kalau kita masih pakai emotional, kondisi emosi kita masih kayak baby, kayak orok. Ya, walaupun badan kita udah 60 tahun, itu bisa seluruh perhatian orang itu ditarik ke kita. Nah, kalau kita masih seperti itu, when we are really an infant, kita masih baby. Nah, kita belum tahu limit kita di mana. Kita belum bisa peluk keterbatasan kita. Itu bikin kita bisa luka. Karena nggak ngerti ini. Kalau ngerti bisa lebih kalem. Because understanding, firman yang kau mengerti, firman itu memerdekakan kita. Kalau tidak, kita terbelenggu oleh kurangnya information, kurangnya pengetahuan. How do you live with God? Melalui proses apa aja. Waktu melalui lembah kekelaman, seperti apa memproses emosi kita di lembah kekelaman. Oke, so ego kita itu kalau kita kan selalu bertumbuh dari bayi ke anak kecil menuju ke remaja. Ini pertumbuhan ini melalui proses yang cukup menakutkan atau sakit sebetulnya. Nggak naturally bertumbuh secara alamiah kayak badan kita. No. Ini proses pembentukan karakter, spiritual formation. It's actually untuk mendapat understanding, embracing your limit. It's painful. Ya, pengalamannya ini antara Anda dan Tuhan, and you need to encounter God. Setiap fase ini Anda mesti ketemu Tuhan. So, kalau kita masih childish, ya kita mestinya punya iman seperti anak kecil, tapi Tuhan nggak minta kita seperti anak kecil. Imannya kayak anak kecil, imannya jangan ditinggal saudara. Nanti kekanak-kanakannya dibawa terus loh. Ternyata bertumbuh dewasa rohani membutuhkan kita belajar untuk lepasin dari diri kita jadi pusat perhatian dunia, pusat perhatian alam semesta. Oke, bahwa alam semesta itu tidak ada demi kita saja. Tapi kita mulai sadar bahwa kita tuh hidup bukan pusatnya, tapi Tuhan pusatnya. And we are a nobody. Dengan Yesus, kita menjadi somebody with God. Musa dari pangeran Mesir menjadi nobody di padang gurun 40 tahun menjadi somebody. Tapi somebody-nya karena ketemu Tuhan. With God, you are somebody.
So, ini sebetulnya untuk bisa ngomong seperti ini proses pengalamannya sakit, jujur aja sakit, oke. Karena sesuatu yang karena human being kan a creature of habit. Untuk meninggalkan that habit of being wanted, being the center of attention, Tuhan juga dulu waktu awal kita lahir baru juga kita honeymoon melulu, Tuhan perhatiannya ke kita, luar biasa. And then suatu hari Anda mulai merasa kayak jauh kok susah sekali ya, kok nggak pengalaman-pengalaman honeymoon-nya kok hilang. Nah, it's quite painful lesson sebetulnya untuk belajar ini. Karena ego kita begitu mengembang di-inflated begitu 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 penuh ya, kayak balon besar sekali. Kita berkelakuan kayak kitanya Tuhan Maha Tahu, we know everything. Kita overestimasi diri kita. Kayak visinya begitu gede, vision-nya muluk-muluk banget semuanya. And ternyata Tuhan akan bawa kita ke tempat like, "No, that's not what I want. Aku mau lihat engkau kecil, remuk, dan mau bersama aku bertumbuh dengan caraku, bukan cara kamu. It's not you yang akan bikin kamu besar." Kalau ini akan bikin Anda bisa ngalami stres, nyalain orang lain, "What is going on? Kok begini sih? Kok apa yang ku dambakan, kok impi-impikan kok kayak pudar ya? Kok kayak nggak ada." Dan nanti lama-lama juga nggak ada orang yang perhatikan, like you become alone. Nah, kalau tidak pernah menyendiri, berdiam bersama Tuhan, itu fokusnya Sabat tuh di situ ya. And you cannot really sadarkan diri Anda dengan pertolongan Roh Kudus bahwa semua yang Tuhan tujukan untuk dilakukan dalam kehidupan kita itu bukan untuk membesarkan diri kita, tapi memuliakan Allah. Gampang nyanyikan memuliakan Allah, tapi nggak gampang ngidupin. Oke? So, apa yang kita mesti lakukan di musim ini dan dalam memproses kedukaan atas kehilangan yang terjadi dalam hidup kita, dari kita pusat alam semesta menjadi tidak, Tuhanlah pusatnya. Itu adalah bagian yang nggak dapat ditiadakan. Tuhan akan bawa ke situ, Kak. Ini proses part of the pertumbuhan kedewasaan rohani. Ini part of spiritual formation. Kalau Anda bisa peluk proses ini dan terima, oke, Anda akan mengalami namanya rendah hati. Dan bagian ini terjadi, pada waktu ini terjadi, Anda terima ya, dan ini terjadi pada Anda. Grieving prosesnya ada, semuanya ada. Jadi kita grieving bukan karena ditinggal keluarga aja. Even dalam journey itu kita akan grieving. Ego kita mati. Kita kayak ngubur seseorang yang harus kita cintai, tapi kita mesti lepasin ego kita. Bagian itu kita seperti diasuh ulang sama Tuhan. We are walking through the reparenting process with God sebagai papa kita. Selama ini kan kita digedein sama orang tua kita. Orang tua kita digedein sama eyang kita. Dan caranya manusia itu kan selalu mau pentingin diri sendiri. Tapi begitu masuk ke dalam pola asuhnya Allah Bapa sendiri, kita sebagai anaknya, untuk menjadi serupa anaknya Yesus Kristus, kita harus menerima limitasi masing-masing pribadi kita. Oke? So once kita memeluk limit kita, embrace our limit, ini berlaku bagi tempat kerja kita, di keluarga kita, di komsel, di gereja kita, di tempat umum, oke, tempat umum. Anda mesti tahu batasan Anda apa, supaya Anda nggak tersinggung, nggak saking gontok-gontokan, tapi bisa tahu, kayak Yohanes Pembaptis bisa kalem. Oh, memang dia akan bertambah. Apa yang dia lakukan pasti itu terimanya dari surga, bukan karena dia sendiri. Dan ini karena dari surga, aku paham. Waktuku juga dari surga kok. Aku tahu kapan aku selesai. Waktu dia muncul. Karena kan dia Yesaya 40 katakan dialah suara yang berseru-seru di padang gurun kan. Siapkan jalan bagi Tuhan. Right? Dan Tuhannya udah datang. Dia udah buka jalannya. Semua orang lari ke Tuhan Yesus udah kelar dong. Yang keempat, bagaimana caranya Ayub memproses kedukaan dari kehilangan-kehilangan ini. Yang keempat, setelah Anda embrace your limit, Anda menjadi rendah hati, Anda bisa dibentuk sama Tuhan untuk menjadi anak Allah, diasuh ulang. Hidup Anda akan mulai serupa gambar rupa Kristus, perjalanannya di tracknya Tuhan.
Anda akan masuk ke level yang namanya climb the ladder of integrity. Menanjak tangga integritasnya Tuhan. Ternyata menjadi orang berintegritas itu nggak bisa spontan langsung pakai kekuatan sendiri, Tuhan yang bikin. Dan ini tangganya ada, saya nggak tunjukin hari ini. Tangganya ini dibikin oleh Saint Benedictine. Biarawan laki-laki yang membuat waktu ibadah harian dengan Tuhan dari jam 3.30 pagi, 6.30 pagi, 9.30 pagi, pokoknya 8 kali sehari dia ketemu Tuhan. Dan melalui perjalanan solitude, silence, stillness, scripture reading, lectio divina, sabbatical, dan dia lakukan ini minggu ke minggu, 365 hari per tahun. And dia menemukan self awareness and God awareness, and dia dibawa ke level-level dari 8 anak tangga menuju kepada kerendahan hati, di mana Anda ditransform menjadi seperti Allah, mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Karena ujung-ujungnya menjadi pengikut Kristus is to love well. Bagaimana mencintai sesamamu seperti Yesus mencintai kita. Oh itu tinggi banget. Dan kalau bukan Tuhan yang mengerjakan nggak bisa. So di tempat ini kita belajar bahwa dari buku ini Ayub tuh akhirnya di Ayub 42 setelah Allah ketemu dia di Ayub 38 dalam badai, Ayub itu menjadi pribadi yang ditransformasi. Seperti Yusuf. Kakak nggak usah takut. Aku kan bukan di tempatnya Allah. Aku nggak akan menghakimi kakak. Aku akan janji memelihara kakak dan keluarga-keluarganya. Dan apa yang kakak rekan-rekan untuk kejahatanku itu ternyata baik, berguna. Tuhan pakai untuk membawa aku sampai seperti ini demi kalian semua. For the sake of others. Itu 8 step of climbing the ladder of humility. For the sake of others is a journey. So, Ayub bisa keluar di transformasi. Dia menjadi orang yang remuk. A changed man. Pribadi yang berubah total. Bahkan dia doakan dan ampuni musuhnya, temannya sendiri yang hakimin dia 30 pasal. Aduh, teologi mambo jambo tuh dipakai untuk ngajarin Ayub. Kalau udah borok mukanya udah kempot-kempot, gigi udah putus, rambut botak gitu ya, udah kurus kering, masih dikasih pengajaran Alkitab yang legalistik, yang kasar. Aduh ampun deh ya, nggak tega dah. Maksudnya udah menderita kayak gini jangan diajarin dasar-dasar kekristenan dong, kan nggak cocok gitu loh. Oke, nah kalau Anda di hadapan orang-orang yang menderita gini Anda mesti gimana? Itu pengajaran episode berikutnya. Oke, teologi macam apa yang Anda miliki di tengah teman-teman yang mengalami kesusahan? Ayub menjadi seorang yang remuk hatinya dan menjadi lemah lembut. Wah, saya baru ngerti dari pelajaran Ayub ini. Kenapa di Bilangan 12 Allah berkata, pakai Alkitab bahasa Inggris ya. Moses is the meekest man on the face of the earth. Musa orang, kalau bahasa Indonesianya, orang paling lemah lembut. Meekness itu bukan lemah lembut kalem. Itu orang yang punya kekuatan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam dirinya, tapi bisa punya penguasaan diri, kapan makainya, kapan dilepasinya, kapan tidak dipakai. Jadi bisa ngontrol ego, emosinya, bisa tahan diri gitu lah. Nah itu meekness. So Ayub punya buah meekness. Oke, setelah dia menghadapi fakta akan kehilangan kenyataan itu fakta ya. Kehilangan yang begitu banyak dan melewati masa menanti yang begitu panjang dan tak pasti, tak menentu. Langsung Allah tuh berbicara kepadanya melalui badai. Allah nggak ngomong, itu di Ayub 38 maaf ya. Bukan 42, Ayub 38. Di mana kekuasaan jawab Tuhan kepada Ayub, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, si Ayub itu punya 3 sahabat, terus ada satu lagi penginjil muda namanya Elihu. Semua 4-empatnya pakai sistem menegur, menghardik, mengkoreksi. Udah sekarat tuh orang, fisik kelihatan sekarat, jiwa mental udah pasti dong sekarat, kan dia marah-marah ke Tuhan si Ayub itu. Kemudian rohnya juga remuk. Kenapa mesti diajarin Alkitabiah?
Pertobatan tuh kayak apa? Bertobat tuh begini tahu. Aduh udah deh salah deh kali ya. Nah Ayub didatangi Allah, akhirnya Allah datang dalam badai itu. Dan setelah menghadapi kenyataan ini semua dan ditanya sama Tuhan, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang nggak berpengetahuan itu ya? Siapa tuh yang ngomong tanpa pengetahuan tuh? Bersiap-siap engkau ya sebagai laki-laki. Kalau bahasa NIV-nya, brace yourself as a man. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. You talk about me. Kamu udah selama 30 pasal ini ngomong mengenai aku. Aku mau tanya, kamu tahu apa sih mengenai aku? Wow. Wow, wow, wow. 4 kali. Dan di buku inilah, di Ayub pasal 42. Kagum saya. Saya ini setelah mengulang-ulang ya, saya pelajari bahwa hamba Tuhan yang sukses itu kalau di pelayanan tuh apa sih definisi sukses itu? Apakah sama kayak orang di dunia? Punya mobil 15, rumah 20, tersebar di seluruh dunia. Anak lulusan luar negeri semua. Anak-anak punya perusahaan semua. Deposito unlimited. Harta numpuk di Switzerland di mana. Apakah kayak gitu? Atau berbeda sukses itu? Wah, waktu saya baca Matius 25-21. Berbahagialah hambaku yang setia. Saya bilang Tuhan, aku mau diakui oleh engkau sebagai hambamu dong. Kalau jemaat Tuhan gampang panggil saya sebagai pengkhotbah, ini hamba Tuhan nih. Tapi Tuhan akui gak saya hamba Tuhan? Ayub 4 kali. Untuk pertama kalinya, Ayub itu dipanggil dengan gelar hambaku Ayub. Di sini kita lihat ada peningkatan, an increase of intimacy, keintiman yang dalam dan kedekatan dengan Allah antara hati Ayub dan Allah. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena Ayub itu memiliki buah meekness. The meekness of Job terhadap 3 temen yang sahabat dia, yang betul-betul nyakitin dia. Udah sakit badan, kenapa mentalnya disiksa sekalian. Yang gak sensitif tuh temen-temennya sama sekali terhadap Ayub. Okay? Dia tidak menghakimi, dia gak balas dendam kayak si Yusuf gitu loh. Hah, kamu sekarang baru tahu. Kamu tahu gak seluruh Mesir di bawah kakiku? Gak ada orang bisa bergerak kalau kakiku gak diangkat. Dia gak hajar kakak-kakaknya, dia gak lempar ke penjara, bisa kan segala otoritas ada di Yusuf dari Firaun. Ayub bisa gak balas dendam teman-temannya? Bisa banget. Ayub dalam proses melewati penantian yang panjang, Ayub membuat keputusan, decision is very important. Di mana dia memutuskan untuk menjadi orang yang serupa Kristus. Dia harus naik anak tangga 1, 2, 3, dan itu mulai perjalanannya panjang tuh. 4 sampai 8. The ladder of integrity. So kita belajar apa sih di sini? Yesus ajarkan kita kualitas ini. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan di hadapan orang. Karena merekalah empunya kerajaan sorga. So kalau Anda berkata di kerajaan sorga ada di dalam kita, Anda akan hidup sebagai orang miskin di hadapan Allah. Spiritually poor. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kenapa kok berduka cita? Bangkrut saudara? Gak bisa apa-apa. Jadi Matius 5 ayat 3 itu adalah embrace your limit. Barulah dia berduka cita, dia akan dihibur Tuhan. Penghiburan bukan dari makanan, shopping, nonton film. Enggak, tidak ada self medication. Penghiburan dari Tuhan langsung. Berbahagialah orang yang lemah lembut, yang meek, karena mereka yang memiliki bumi. Nah, kalau Saint Benedictine ternyata bukan 8 tangga menuju ke rendahan hati. 12 step ladder for growing in the grace of humility. 12 anak tangga untuk bertumbuh di dalam kerendahan hati karena kasih karunia Tuhan. Goal daripada Saint Benedictine ini adalah perfect love, cast out fear. Perfect love, bless your enemy, pray for your enemy. Dan mentransformasi kita punya total kepribadian. Nah, bukankah ini goal kita? Menjadi pengikut Kristus. Tapi ada 12 anak tangga yang kita mesti lewati. Yang terakhir,
Ya, minggu depan ya. Yang terakhir, step kelima. Setelah Anda naik tangga kerendahan hati, kalau mau pakai Saint Benedictine 8 sampai 12. Tapi kalau Anda tidak melewati ini, Anda nggak bisa Anda nggak bisa masuk ke level kelima. What is level kelima? Where the old will birth the new. Yang lama akan melahirkan yang baru. Wow. Selalu in the ending, waktu kita end dari pusat alam semesta, kita berhenti biar Tuhan jadi pusat seluruhnya. Di end dari pas kita, masa lampau kita ends berhenti, a new beginning start. Makanya bagi orang yang meninggal dalam Tuhan, kamu meninggal di bumi, selesai di bumi, a new beginning start with God dalam kekekalan. Kekekalan itu nggak bisa diukur. So, pada waktu kita memproses kedukaan, tidak berarti Anda membiarkan saja rasa kehilangan. No, 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 jangan. Ya udah hilang, ya udah mau diapain aja. Oh no, you have to. Anda mesti mengerti dan ada awareness what is going on inside of you waktu kehilangan sedang terjadi. Jangan ditutup-tutupi, jangan disangkal, jangan in denial, jangan avoiding. Be human, jadilah manusia. Ya, izinkan kehilangan dan kedukaan itu become a blessing. Nah, bagaimana itu menjadi blessing? Itu buat hari Kamis jam 5 sore. Kita ketemu lagi ya. Saya percaya Anda belajar banyak hari ini. Kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk siang hari ini. A weekend yang beautiful. It's a beautiful weekend. Sunshine. Dan kita melihat wajah-Mu cerah, senyum pada kami. Dari ciptaan kami melihat sungguh indah ciptaan-Mu, sungguh indah penciptanya. Dan kami percaya dengan Engkau Roh Kudus bernapas pada setiap kami. Proses 5 tahap memproses kedukaan, ketakutan, kehilangan. Tidak akan dibiarkan aja rasanya, tapi kita akan menginspeksi, menuju, melihat, mengunjungi, membesuk kondisi interior hidup kita. Sehingga kita bisa tahu siapa kita saat ini, seperti apa kita. Dan bagaimana kita akan dipimpin Tuhan untuk menjadi dan mengizinkan Tuhan sepenuhnya bekerja. Untuk melakukan pekerjaan apa yang berguna bagi rencananya, bagi kemuliaannya yang dia mesti selesaikan di dalam hidup kita ini. Supaya bentuk Kristus nampak dari kerusakan-kerusakan, kehampaan, kesedihan itu. So Lord, kami adalah work in progress. Kami adalah karya-Mu yang akan menjadi mahakarya. Kami persembahkan hidup kami dalam seluruh keberserahan kami Tuhan. Supaya Engkau ditinggikan kami, direndahkan, Engkau bertambah, kami berkurang. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya. So kita akan selesaikan ya. Where the old will birth the new. Oke. Saya berdoa semua kebenaran ini memberkati Indonesia dari Jawa, Kalimantan, Ambon, Maluku, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi semuanya. And tidak mungkin Tuhan gak bekerja mulai sedetik ini. Sementara Anda sendirian mengenang dan merenungkan semua. Oke? Tuhan berkati. Salam jumpa sampai hari Sabtu. Hari Kamis mau.